Wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam juga buat teman-teman yang ada di seluruh penjuru bumi yang mengerti bahasa saya tentunya, dari Sabang sampai Maroko. Salam juga buat teman-teman dan saudara-saudara saya yang ada di Aceh, dari Sabang sampai Kuala Simpang. Di kesempatan kali ini kita kembali bertemu di channel yang sederhana ini, channel sampah yang bisa didaur ulang. Kita sering melihat pertunjukan ilmu laduni yang ada di YouTube, atau pemahaman-pemahaman laduni yang ada di Google dengan versi yang sangat banyak sekali teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa ilmu laduni itu merupakan ilmu kanuragan, bela diri, dan sebagainya. Di sini saya tidak ingin memaparkan tentang ilmu laduni itu sendiri apa, atau pemahaman laduni itu seperti apa. Kenapa? Karena untuk membahas itu kita butuh sebuah kajian yang mendalam. Jadi tidak boleh seperti ini. Kalau seperti ini kita ngomong sepihak, teman-teman, tidak ada pertanyaan, tidak ada pernyataan, dan tentunya nanti akan salah dalam penafsiran. Dan kita juga tidak tahu orang yang mendengar apa yang kita bicarakan itu dari lapisan mana saja. Nah, jadi ada banyak sekali kalangan masyarakat yang mendengar apa yang kita bahas di sini, sehingga nanti ada sebagian orang yang memang tidak tahu menahu atau memang salah dalam penafsiran. Itu tidak boleh. Jadi di sini kita sederhana saja, teman-teman. Dan saya di sini tidak sependapat bahwa ilmu laduni itu sebagai ilmu kesaktian atau ilmu yang bisa dihafal kemudian dipelajari, ini itu segala macam untuk sebuah kesaktian, untuk sebuah kanuragan, untuk sebuah bela diri. Itu saya tidak sepaham dengan itu. Jadi di kesempatan kali ini saya juga ingin mengatakan bahwa kenapa saya selama ini menentang-nentang orang seperti itu. Apakah saya sudah merasa paling benar atau ilmu memang ada versi-versinya? Tidak. Ilmu itu atau kebenaran itu tidak ada versinya, teman-teman. Nah, kalau berbicara misalnya ilmu laduni itu ada pemahaman dasarnya, ada dasarnya, dan banyak dikembangkan sebagai ilmu-ilmu yang mungkin disebut sebagai bela diri. Bahkan ada yang dibikin sebagai pendobolan atau nuga, teman-teman ya. Jadi untuk memperkaya diri atau menjual produk-produk perdukunan, kemudian mengatasnamakan kajian-kajian para wali. Itu setan, teman-teman ya. Dan kita tidak sepaham dengan itu. Kenapa saya selalu koar-koar tentang masalah ini? Kalau para wali nggak mungkin turun ke YouTube untuk membahas ini, teman-teman. Jadi hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, al-fakir seperti saya yang harus ngomong ini, teman-teman. Jadi kalau kita sudah bodoh, jangan kita lantas bersedia untuk dibodohi orang, bahkan membayar untuk dibodohi. Nah, jadi saya tidak peduli di sini kita bakal populer, ada yang nonton, ada yang subscribe, ada yang like. Kita tidak peduli kalau kita berbicara tentang sebuah kebenaran, teman-teman. Hanya memberikan pemahaman-pemahaman sesuai dengan apa yang kita ketahui,
dan tentunya benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya mengatakan bisa dipertanggungjawabkan? Banyak yang nantang, saya persilahkan, tetapi ciut pada akhirnya. Rombongan Dobol nangis, undangannya ditolak Kang Ujang. Kok tahu abang ini? Saya aja nggak ngasih tahu seperti itu. Nggak boleh bang. Memang walaupun kenyataannya seperti itu, ditolak memang. Tapi saya nggak akan ngebahas ini di YouTube. Jadi ada berbagai cara orang dalam mencari rezeki. Ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang menipu, ada yang berdagang, ada yang jadi kuli bangunan, ada yang petani. Banyak sekali cara untuk mendapatkan uang. Ada yang halal dan juga ada yang haram. Dan di sini tergantung kepada pilihan kita masing-masing, teman-teman. Kita mau memilih yang haram atau mau memilih yang halal. Begitu juga ilmu, mau yang benar atau mau yang salah. Ada banyak sekali orang-orang yang sekarang merasa diri sebagai wali, sebagai utusan, sakti, punya karomah, merasa jadab, majdub dan sebagainya. Kemudian mengiring pertunjukan-pertunjukan dobol, pertunjukan-pertunjukan sulap supaya dia terkesan sakti. Kemudian mengumpul anak-anak buahnya untuk memuja dan memuji dia di hadapan masyarakat supaya terkesan dia orang hebat. Kalau menurut saya itu hanya sampah. Terus terang saya katakan, teman-teman. Sekarang banyak kita lihat ada orang mendirikan perkumpulan, baik itu multi level marketing yang ujungnya menipu. Ada juga kalau sekarang kan di YouTube gampang bisa nyari uang lewat YouTube, kemudian mempromosikan diri di YouTube. Itu saya sudah kenyang dengan yang seperti itu, saudaraku. Ada model orang, dia seolah-olah orang sakti, kemudian ada kawan-kawannya, kalau di depan orang diciumin tangan. Itu pencitraan untuk menarik minat orang-orang lain supaya dia dikagumi. Misalnya, si beliau ini ya, misalnya saya buat pencitraan seperti itu. Saya masuk ke warung kopi misalnya, atau ke kafe, tiba-tiba di situ ada teman-teman saya memang, teman-teman saya yang udah saya settingan ya. Kemudian begitu saya masuk ke situ, yang pertama dikasih jalan. Yang kedua, orang-orang kawan-kawan saya itu yang lagi duduk itu bangun. Kemudian mencium tangan saya satu-satu. Itu termasuk cara membuat pencitraan. Kalau di Aceh namanya cara peburung. Peburung-urung. Maka secara otomatis orang-orang yang ada di sekitar situ juga akan bangun cium tangan kita. Apalagi sekarang ada YouTube untuk memperkenalkan diri. Dan ini sebenarnya halu tingkat tinggi, saudaraku. Nah, jadi ilmu dukun seolah-olah ilmu wali sekarang. Ilmu wali itu nggak ada yang dipertontonkan di YouTube. Mau bantah? Sekarang buktinya murid Mamas Karyo yang saya tantang dari kemarin belum ada yang menghadapi saya. Nah, yang sakti-sakti itu yang apalah? Yang di Aceh ini ya. Kalau dari sana mungkin jauh, perlu ongkos segala macam, banyak alasan. Yang di sini aja. Yang dekat-dekat sini. Saya dengar-dengar sih sudah ada. Yang udah minum pil, yang udah dapat seragam, yang udah dapat hafalan. Yuk, lawan saya. Buktikan. Kalau cuma isapan jempol, anak kecil juga bisa. Banyak yang mengira bahwa Mbah Blangkon sudah berhasil memotong rambut saya. Ada yang bilang seperti itu. Kalian belum siap untuk menonton. Ada yang nelpon saya, teman-teman. Sebentar, saya putuskan ya. Bang Haji Ridwan.
Nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya. Saya pamit dulu, mungkin ada perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.